Selamat malam Pak Himawan dan teman-teman yang menyaksikan presentasi ini. Nama saya Juli Andre, NIM 1705520070. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang dan saya saat ini berkuliah di tahap semester 7. Untuk hari ini, saya akan mempresentasikan tentang teknik audit dalam audit investigatif. Tetapi terlebih dahulu, saya akan memberikan sedikit perkenalan tentang kampus tercinta saya, yaitu Universitas Tikubang Semarang. Berikut adalah video tentang Universitas Tikubang Semarang, video singkat. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Universitas Tikubang Unisbang Semarang eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Ya, tadi merupakan sedikit video singkat tentang Universitas Tikubang Semarang. Bagaimana? Menarik bukan? Ya, tentu. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pada sedikit kata-kata bijak untuk menonton presentasi saya. Di masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita semua tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, memakai masker kemana-mana, itu hal yang paling penting, dan menjaga jarak, dan tetap rajin berolahraga agar imunitas terjaga. Itu merupakan hal yang sangat penting. Karena di masa pandemi seperti ini yang tidak kunjung berakhir, alangkah baiknya kita menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, menjaga imunitas, dan perbanyak minum vitamin. Dan saya doakan kepada semuanya agar tetap sehat. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan ke materi. Materi saya untuk hari ini, saya ulangi lagi, adalah teknik audit dalam audit investigatif. Baik, saya akan langsung lanjut ke permasalahan dan pembahasannya. Oke, ini dia audit investigatif dengan teknik audit. Saya akan langsung saja ya. Apa itu audit investigatif? Terlebih dahulu, apa itu audit investigatif? Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah audit. Audit umum
atau keuangan bertujuan untuk memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut dengan opini audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan atas hal-hal yang diarahkan ke pembuktian ada atau tidak adanya fraud di dalamnya termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, yang memusatkan perhatian kepada pertanyaan-pertanyaan 5W1H. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif, penerapan teknik yang lebih mendalam, dan kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya, ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal, teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau type of audit evidence dalam makna yang sama. Oke, kita lanjut. Ya, seperti yang saya bahas tadi, teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit tadi, saya ulangi, ini merupakan hal penting karena yaitu bukti audit. Oke. Berikut ada kunci keberhasilan teknik audit dalam audit investigatif. Apa saja? Yang pertama, ada mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Apa yang akan diaudit investigatif? Oke. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penugasan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Ini semua tergantung dengan alat apa yang kita pilih dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga, ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti diharapkan. Oke. Kemudian yang terakhir, kunci keberhasilan dari audit investigatif adalah cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti kuat dalam proses pengadilan. Oke. Kemudian ada 7 teknik audit. Yang pertama, memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua, ada meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga, ada memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat, ada review analytical atau analytical review. Yang kelima, ada meminta informasi lisan atau inquiries of the auditee. Dan yang keenam, ada menghitung kembali atau re-performance. Dan yang terakhir, ada mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik audit ini diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, seperti mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical, maupun pendalaman, misalnya dengan confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit ini, yang tujuh ini, ya, relatif sederhana
untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana, namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit atau termasuk dalam audit investigatif ini dikemukakan oleh seorang penulis bernama Sarbanes Oxley. Oke. Kita lanjut saja untuk penjelasannya. Jika teknik-teknik audit ini diterapkan, saya ulangi, jika teknik-teknik audit ini diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing maupun pendalaman. Saya ulangi lagi, ini yang poin pentingnya, teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Saya ulangi lagi, sederhana namun ampuh. Oke, kita lanjut. Masuk ke tahap pertama, memeriksa fisik dan mengamati. Apa itu memeriksa fisik dan mengamati? Memeriksa fisik dan mengamati lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible assets. Oke, kemudian mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan, contohnya, kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada di pabrik itu, kegiatan yang dilakukan dalam pabrik itu, atau proses yang terjadi dalam audit itu, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisikan atau sebaliknya keheningan dalam pabrik-pabrik tertentu sesuai dengan bidang-bidang perusahaan tersebut. Serta kita mencium atau membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi seperti di pabrik parfum, aromatik, obat dan lain-lain, atau bahkan bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan, kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, kita mengawati dan menggunakan indera, bisa salah atau beberapa indera, bisa salah satu indera atau beberapa indera sekaligus. Oke. Untuk audit investigatif ada dua jenis pembedaan, yaitu pemeriksaan fisik dan pengamatan. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ada meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi dan konfirmasi, baik lisan maupun tertulis kepada auditi, merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan yang juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain, atau diperkuat, atau substantiate dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting, dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Kemudian yang paling penting di tahap ini, meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Oke. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Kita beri contoh, dalam kasus tender
pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Dirjen Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memeriksa dokumen. Teknik ini memerlukan pembahasan khusus. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Review analytical. Dalam review analytical, ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical. Namun, semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan, fraud, atau salah perumusan? Berikut adalah contoh-contoh review analytical. Yang pertama ada review analytical Vergleich dan Vergleich. Kemudian yang kedua ada review analytical membandingkan anggaran dengan realisasi. Kemudian yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Dan saya akan menjelaskan secara singkat 4 jenis review analytical ini. Oke, untuk review analytical Vergleich dan Vergleich. Untuk yang Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau betrayed lainnya itu cukup banyak. Kita biasa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Vergleich ini dimanfaatkan akademisi seperti Michael Porter untuk menganalisis kompetisi atau pesaingnya. Dan untuk Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Dalam Vergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Kembali kepada Michael Porter, ia menggunakan Vergleich atau tanpa menggunakan istilah ini untuk menerapkan kesinambungan laba atau profit sustainability dari suatu perusahaan. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud, karena fraud mengancam kesenambungan laba. Dari contoh Vergleich dan Vergleich tadi, kita melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark pabrikan ini harus seukuran dan sejenis. Ia harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable tentunya sangat langka. Oke, kemudian perbandingan atau comparison tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmarknya benar. Atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu. Itulah sebabnya judgement sangat penting. Kecermatan sangat mutlak. Kalau perlu, cari dulu pembanding lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Oke, kemudian ada review analytical membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tentunya menerima insentif.
atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan penggalangan anggaran. Kemudian untuk investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstated, penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Di sektor publik, tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pimpinan proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya sama, ada atau tidak ada insentif. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus. Mempertahankan atau menggoyahkan jabatan seseorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasikan. Investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Saya ulangi, investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Oke, kemudian ada review analytical, analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi, yaitu rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan. Kemudian ada rasio antara laba kotor dengan penjualan. Kemudian ada rasio antara biaya penjualan dengan penjualan. Kemudian ada lagi rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Saya ulangi, ada rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan. Kemudian yang kedua ada rasio antara laba kotor dengan penjualan. Yang ketiga, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan. Yang keempat, ada rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Oke, kemudian analisis ini disebut sebagai analisis vertikal karena angka-angka yang membandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya, dalam contoh laporan laba rugi. Oke, kemudian analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan, misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai atau dalam rupiah atau mata uang lain menjadi angka-angka dalam persentase atau persen. Laporan keuangan dalam presentasi ini disebut laporan keuangan berukuran sama atau common size financial statements. Ada neraca berukuran sama atau common size balance sheet. Kemudian ada laporan laba rugi berukuran sama atau common size income statement, dan laporan arus kas berukuran sama atau common size cash flow statement. Apa gunanya laporan keuangan berukuran sama? Atau apa gunanya analisis vertikal? Akan saya jelaskan. Manfaatnya adalah dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Misalnya, kita ingin membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Misalnya, kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan. Perusahaan A mempunyai omset atau nilai peredaran dan penjualan senilai 100 miliar. Sedangkan perusahaan B memiliki omset 10 triliun. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau kecil dari perusahaan B. Analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun periode dibandingkan tahun atau periode sebelumnya atau tahun berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-Verlake yang dibahas tadi.
Ingat kan? Yang saya bahas barusan saja. Oke, kemudian angka-angka untuk akun yang sama dari tahun sebelumnya atau tahun berikutnya adalah penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal. Oke, kemudian kita lanjut ke hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contoh, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Kemudian ada angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Kemudian ada penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan. Saya ulangi contohnya. Ada angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Kemudian ada angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Kemudian yang ketiga ada penghasilan bunga dengan saldo rata-rata. Sebenarnya review analytical ada lagi, namun yang saya jelaskan secara rinci hanya 4 ini. Kemudian untuk review analytical yang lain ada menggunakan data non-keuangan. Kemudian ada review analytical regresi atau analisis tren. Kemudian ada review analytical yang menggunakan indikator ekonomi makro. Oke, akan saya jelaskan yang regresi atau analisis tren. Regresi atau analisis tren dengan ini menggunakan data historikal yang memadai atau makin banyak atau makin baik atau ceteris paribus. Review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya, misalnya STAR atau STAR, kemudian perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas seperti yang tadi, Berlake, membandingkan analisis vertikal dan hubungan. Kemudian untuk menggunakan indikator ekonomi makro dalam review analytical, ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang diteliti oleh para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Oke, kita lanjut saja kita sudah selesai membahas yang review analytical, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada meminta informasi lisan. Apa itu meminta informasi lisan dalam teknik audit? Meminta informasi lisan merupakan jenis informasi yang didapat oleh auditor yang penyampaiannya melalui cara langsung lewat ucapan atau oral. Informasi lisan bisa diterima melalui berbagai media yang melibatkan pendengaran. Saya ulangi, meminta informasi lisan merupakan jenis informasi yang didapat oleh auditor yang penyampaiannya melalui cara langsung lewat ucapan atau oral. Informasi lisan bisa diterima melalui berbagai media yang melibatkan pendengaran. Oke, kemudian ada menghitung kembali dalam teknik audit. Apa itu menghitung kembali? Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran. Seperti perhitungan kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seperti seorang junior auditor di kantor akuntan. Oke. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh perhitungan kembali yang akan saya jelaskan ini berpotensi triliunan rupiah. Seperti contoh yang pertama yang akan saya berikan. Dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, Keputusan Menteri Keuangan nomor 151 KMK 01 tahun 2006, tanggal 16 Maret tahun 2006, mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance.
Kemudian untuk perhitungan cost recovery, ini merupakan contoh yang kedua. Perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing contractor. Cost recovery ini besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksa independen. Cost recovery rawan penyalahgunaan. Kemudian untuk contoh yang ketiga, biaya yang dikeluarkan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan atau public service obligation atau keterlambatan pembayaran PSO yang mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Oke, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Teknik audit investigatif memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Apa bedanya? Perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan lingkup. Dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat atau independent auditor's opinion mengenai kewajaran laporan keuangan. Saya ulangi, dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat atau independent auditor's opinion mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian, hasil audit ini diunjukkan oleh bentuk opini berupa unqualified, qualified opinion, unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer of opinion, atau adverse opinion. Saya ulangi, hasil audit ini ditunjukkan oleh dalam bentuk opini berupa yang pertama unqualified opinion, yang kedua qualified opinion, yang ketiga disclaimer opinion, dan yang terakhir adverse opinion. Oke, kemudian setelah presentasi ini saya akan memberikan sedikit rekapan mengenai teknik audit dalam audit investigatif. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Saya ulangi, istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan, atau yang biasa disebut dengan general audit atau independent audit, bertujuan memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut dengan opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud, termasuk korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, ia memusatkan perhatian kepada 5W1H. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Saya ulangi, meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Kemudian, banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya, namun ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit. Ini yang merupakan kesalahan, dan audit investigatif. Padahal, teknik-teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Kemudian, dari teknik audit tersebut, ada 7 teknik audit yang bisa diterapkan. Saya ulangi lagi, ada 7 teknik audit yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua, ada meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga, ada memeriksa dokumentasi atau documentation.
Yang keempat, ada review analytical atau analytical review atau analytic review. Kemudian yang kelima, ada meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee atau inquiries of the auditee. Kemudian yang keenam, ada menghitung kembali atau re-performance. Dan yang terakhir, ada mengamati. Sekian rekapan dan semua presentasi dari saya. Oke. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya harap dengan penjelasan dari presentasi saya yang membahas tentang teknik audit dalam audit investigatif, ini dapat bermanfaat untuk penonton yang menyaksikan presentasi saya. Dan sebelum saya menutup video presentasi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menerapkan 3M, yaitu menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan yang paling penting, memakai masker. Oke, 3 unsur tersebut sangat penting, mengingat kita semua di dunia ini sampai saat ini masih berperang melawan COVID-19. Dan saya harap teman-teman dapat tetap kuat dan sehat dalam menjalani masa pandemi ini. Ingat ya teman-teman, 3M, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan memakai masker kemanapun kamu pergi, agar teman-teman tetap sehat, kuat, menjaga imunitas, sehingga kita dapat bertemu lagi di kampus apabila kamu semua berkuliah di Universitas Tengku Bang Semarang, dan semua teman-teman dapat melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Mahatma Gandhi pernah berkata, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas maupun perak ataupun perhiasan lainnya. Jadi, jagalah kesehatan, baik diri sendiri maupun orang lain. Semuanya harus menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Baik, untuk itu dan semuanya saya tutup saja presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata saya yang kurang benar. Sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.